Mungkin teman-teman sudah mencoba beberapa gaya trading dan masih belum menemukan kecocokan. Atau bahkan teman-teman punya gaya trading yang sekarang teman-teman jalanin tapi tidak tune in, tidak menyatu dengan saya sebagai trader gitu ya. Jadi ada tolak belakang antara teman-teman, antara Anda sebagai seorang trader dengan gaya trading yang Anda jalankan gitu ya. Nah, kenapa? Karena teman-teman, setiap trader ini memiliki preferensi dan kepribadiannya masing-masing. Jadi hal bertolak belakang seperti itu bisa saja terjadi. Anda yang memiliki gaya trading A bisa jadi belum tentu cocok dengan gaya trading saya, gitu ya. Artinya teman-teman, gaya trading ini perlu ditentukan di awal. Kalau saya bilang gaya trading ini adalah nawaitunya atau niat kita ketika kita mau melakukannya, gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman, saya sendiri di sini mengalami hal seperti itu. Saya pernah mengalami kebingungan saya ini mau menjadi trader seperti apa? Apakah menjadi scalper, ataukah menjadi swing trader, ataukah menjadi investor, gitu ya. Nah, ini saya masih bingung. Ketika saya masuk di scalper, tapi ternyata penghandleannya ya, manage-nya adalah cara swing, output-nya malahan jadinya investor. Ini jadi yang salah ya. Maka dari itu teman-teman, simak terus video ini. Semoga penjelasan saya tentang gaya trading ini bisa membantu teman-teman mengambil keputusan. Oh, kalau misalnya Mas Teguh jelaskan seperti itu, gaya trading ini A, B, C, D-nya seperti ini, maka saya akan memilih menjadi gaya trading ini. Simak terus video ini sampai dengan tuntas. Ingat tombol subscribe-nya, ingat juga loncengnya dinyalakan. Kita bahas gaya trading ini bersama saya, Teguh Zapansuri, mentor dari komunitas Forex NFC. Oke, pertama saya ingin menyampaikan tentang gaya trading. Kenapa sih Mas Teguh penting banget ini gaya trading? Sepenting apakah dia gitu ya? Jadi teman-teman, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, gaya trading ini adalah nawaitu kita. Niat kita ketika kita mau melakukan sesuatu, kan gitu ya. Gaya trading di sini sebagai niat kita masuk ke industri forex, kita tahu, oh, saya akan menjadi trader dengan gaya A, gitu ya. Maka dengan gaya A inilah saya akan memanage, apalagi menghandle trading plan saya, gitu ya, tradingan saya sampai dengan selesai. Jadi jangan sampai dicampur-campur. Gaya trading A ketika sudah ke hit, sudah ke entry, maka penyelesaiannya dengan menggunakan gaya trading B. Nah, ini udah salah kaprah. Teman-teman sudah keluar dari niat teman-teman, sudah keluar dari jalur teman-teman. Oke ya. Nah, selanjutnya teman-teman kita bahas tentang gaya trading itu jadi apa-apa aja Mas Teguh ya. Oke, di sini saya akan simulasiin ke sebuah oke, ini dia. Ada satu pulpen. Teman-teman, pulpen ini saya anggap adalah salah satu gaya trading yang populer mungkin di kalangan teman-teman di sana, di luaran juga, yaitu ini adalah gaya trading scalper. Ya, yang mana gaya trading scalper ini identik dengan time frame yang kecil, time frame yang rendah, gitu ya, dengan modal yang kecil, terus pengambilan keputusan yang begitu cepat, terus taking profit dan stop loss atau cut loss-nya harus cepat juga gitu ya. Jadi gaya trading scalper ini banyak diminati sama, para trader, ya. Bukan berarti ini tidak menghasilkan. Cara trading seperti ini teman-teman ya, dengan cara scalper ini banyak juga yang bisa menghasilkan. Hanya saja teman-teman, betah enggak? Nah ini dia. Dengan gaya trading scalper seperti ini, betah nggak teman-teman mantengin chart di depan monitor? Karena apa? Keputusannya akan sangat cepat. Teman-teman nggak bisa meleng mata. Bisa lah, meleng mata bisa. Tapi teman-teman kalau misalnya contoh, entah kebelet pingin ke toilet atau pingin melakukan aktivitas lain, ini nggak bisa. Dengan cara trading scalper, teman-teman tidak bisa meninggalkan tempat duduk Anda. Anda tidak bisa AFK, away from keyboard ya. Anda harus bisa langsung tetap, mantengin chart, apalagi harga sudah ke-fill, harga sudah ke-hit dengan entrian teman-teman. Ya. Nah, itu teman-teman harus sudah pantenginnya. Kenapa? Karena keputusannya adalah saat itu juga. Ini apakah akan saya ambil TP, apakah akan saya cut profit, apakah akan saya cut loss. Karena kalau misalnya kita meleng, kita kemana, kita keluar, kita aktivitas di luar misalnya ya, kita tinggalkan keyboard kita, yang ada apa? Kita ditendang jadinya ya kan? Sama kayak main game ya. Akhirnya kita ditendang, kita dimusuhin kan gitu. Wah, ini nggak main-main ini dia ya. Akhirnya apa? Kalau misalnya pun profit kita nggak tahu profitnya berapa gitu ya, kalau misalnya kena floating minus, loss, bisa jadi berbahaya banget. Yes, kalau misalnya floating profit kita udah tahu, "Wih, profit gede banget." Happy kita ya kan.
Tapi apakah hal itu akan sering terjadi? Tidak. Kita perlu manage, kita perlu hati-hati terhadap terhadap scalper tadi ya, terhadap faktor loss-nya gitu ya. Cepat keluar, kalau salah cepat keluar, kalau salah cepat keluar. Ambil keputusan secepat itu gitu ya. Makanya teman-teman di luar sana menggunakan time frame M1 ada, M5 ada gitu ya. Maka ketika ditinggal M5 selama apa, M1 ya selama 5 menit aja udah ketinggalan berapa candle kan gitu. Udah ketinggalan 5 candle. Apalagi kalau misalnya teman-teman keluar dulu, makan dulu misalnya kan, wis udah kemana harganya kan gitu. Ya kalau profit, kalau misalnya nggak profit bisa jadi floating loss-nya semakin besar gitu ya. Nah, itu adalah cara trading secara scalper teman-teman. Apakah teman-teman berminat cara trading secara scalper gitu ya? Selanjutnya teman-teman ya, yang kedua itu adalah intraday teman-teman. Nah, intraday itu lebih besar daripada si scalper. Si scalper ini intraday ya, lebih lebih berat lah ya paling tidak. Lebih berat. Oke. Secara intraday ya teman-teman ya, intraday ini dia bisa keluar kalau tadi scalper itu hitungan menit sudah keluar ya, hitungan menit. Kalau ini bisa hitungan jam teman-teman ya, hitungan jam. Tetapi dia tidak menginapkan transaksinya. Artinya apa? Artinya dia trading, contoh misalnya ini hari apa? Hari Rabu. Oh sorry, ini hari Kamis. Maka teman-teman, dia akan masuk di hari Kamis, keluar di hari ini juga. Di hari Kamis ini juga, gitu. Jadi enggak menyeberang sampai dengan hari Jumat besok. Contoh ya, ini saya, oke, ini ada di Euro USD. Saya bilang ya, tadi ini intraday ya. Intraday, kalau intraday mereka akan trading dengan cara harian dia ya. Contoh misalnya ini adalah hari yang kemarin ya. Ini hari kemarin kita kita tandain dulu. Nah, ini dia. Kita hapus dulu ke time frame 60. Nah, teman-teman, intraday dia akan trading di sekitaran ini aja ya. Di sekitaran warna saya buat warna kuning ini. Nah, sampai sini. Terserah dia mau menggunakan time frame 15 kah mungkin ya, di time frame 15, kalau 15 berarti ya tradingnya antara ini aja gitu ya. Jadi mulai dari sini sampai ke atas ini, warna kuning ini adalah tempat area dia trading secara intraday. Contoh misalnya kalau misalnya menggunakan paradigma seperti ini, ya udah harga masuk di sini, harga masuk di sini, udah selesai. Dia nggak akan menginapkan tradingannya sampai dengan kemari, sampai ke garis putihnya ini ya, tidak. Palingnya di sekitaran ini aja dia tradingnya. Inilah yang disebut dengan intraday. Jadi cukup area ini yang atau harian ini ya, harian ini ada tempat transaksi dia gitu. Kalau misalnya sudah pindah kemari, maka dia sudah dengan transaksi yang barunya. Cari lagi, pindah lagi kemari, berarti ya sampai sini. Berarti ini dia sudah menggunakan transaksi barunya. Contoh di 1D lagi, tadi kurang ini dia. TPM 15 ya, biar kelihatan. Jadi besoknya pindahnya ini dengan transaksi baru, bukan transaksi yang nginap dari sini. Ini adalah tempat dia mencari cuannya, gitu ya. Inilah yang disebut dengan intraday. Jadi bisa masuk misalnya di jam 9 pagi, kemudian keluar di jam berapa jam 9 malam gitu atau jam 10 malam dah. Seperti itulah dia trading. Jadi keluarnya pada hari itu juga, ya. Ini secara intraday. Apakah teman-teman berminat menjadi trader seperti ini gitu ya? Boleh 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 ya. Paling tidak ini agak sedikit lebih nyaman ke teman-teman ketimbang tadi yang scalper. Scalper dengan time frame yang lebih kecil seperti itu tadi ya. Akhirnya apa? Akhirnya waktu untuk beranjak pun tidak bisa ya, tidak bisa ditinggalkan. Kecuali kalau misalnya intraday masih masih mendingan lah teman-teman ya, waktunya agak sedikit, longgar gitu. Selanjutnya teman-teman, setelah ada intraday, saya ada barang yang agak lebih besar lagi daripada intraday, yaitu swing trading. Nah ini dia, ini adalah hub ya swing trading. Swing trading itu seperti apa Mas Teguh? Swing trading ini lebih santai lagi daripada si scalper dan si intraday ini. Kenapa? Swing trading ini teman-teman ya, dia lebih melihat atau lebih memilih yang pertama, memilih tren yang validnya itu seperti apa. Nah, ini udah lebih lebih enak, lebih nyaman, gitu ya. Saya contohin ya, ini swing trade itu seperti ini.
Nah, biasanya swing trade di time frame H1 ya teman-teman. H1 sampai H4 ini adalah swing trade. Kenapa? Karena transaksinya bisa nginep harian atau bisa jadi seminggu, 2 minggu gitu ya. Paling lama 2 minggu lah gitu ya. Paling lama 1 minggu bahkan ya udah selesai transaksinya. Ini adalah swing trade. Nah, swing trade gaya tradingnya adalah dia biasanya melihat pola atau melihat struktur ya, yang kira-kira 1 minggu ke depan kelanjutannya seperti apa. Yang kira-kira 2 hari, 3 hari ke depan kelanjutannya seperti apa. Maka swing trade ini lebih kepada ngikutin tren gitu ya, follow tren, lihat strukturnya seperti apa. Oh, strukturnya besoknya lagi nih kemungkinan besar akan turun lagi, maka dia bisa menjadi seorang swing trade. Maka dia bisa mengambil keputusan saya akan trading di area ini, area ini, area ini, gitu ya. Makanya teman-teman, keputusan untuk menjadi swing trade lebih mudah, lebih nyaman sepertinya ketimbang teman-teman memilih menjadi scalper. Swing trade masih bisa ditinggal, ya. Harga misalnya di sini ada area terlihat oke, di sini terlihat menarik. Ada area di sini. Ini kemarin diciptakannya kan? Area ini diciptakannya kemarin. Yang terjadi sampai saat ini masih kita hold. Kalau misalnya harga masuk sentuh mana ini ya? Sentuh ya harga masuk, kita percepat gini. Atau misalnya masih ada di dalam area ini, ya kita hold, kita tunggu aja. Terserah dia mau bolak-balik harganya kemana, mau balik ke atas, habis itu drop lagi, balik lagi ke atas, drop lagi. Selama dia tidak sentuh stop loss kita dan TP kita, kita masih pegang area ini, gitu ya. Atau beberapa faktor yang memang perlu dicabut, perlu di-cancel, gitu ya. Maka swing trade lebih mudah, lebih nyaman ketimbang lebih apa ya? Lebih fleksibel lah, lebih santai teman-teman ketimbang teman-teman memilih scalper atau intraday tadi, gitu ya. Itu kalau misalnya swing trade, dia jadi memilih pola tradingnya melihat structure atau melihat sebuah tren yang berkelanjutannya kira-kira seminggu ke depannya seperti apa. Ini adalah swing trade. Nah, selanjutnya teman-teman, saya punya barang yang lebih besar lagi. Saya punya barang yang lebih besar lagi daripada swing trade tadi. Ini dia ya. Nah, yang ini adalah position trading, teman-teman. Position trading ini mungkin lebih identik dengan investor kecil gitu ya, teman-teman ya. Investor kecil. Oke, kita sebutnya adalah position trading. Artinya apa? Position trading ini dia melihat peluangnya bukan lagi seminggu, 2 minggu, tetapi kira-kira peluangnya untuk 5 minggu ke depan seperti apa? 1 bulan, 2 bulan ke depan seperti apa? Nah, inilah yang disebut dengan position trading. Jadi dia melihat tren besarnya, ya, bukan tren-tren kecil tadi. Kalau dibandingin sama scalping kan jauh beda banget gitu. Dia bisa jadi areanya lebar gitu ya, dan kemudian ketika harga entry, ketika harga masuk di sana, bodo amat dia. Kalau misalnya kena stop loss, saya sudah mengikhlaskan dia akan kena stop loss sekian persen misalnya gitu ya. Kalau misalnya profit, saya sudah pasang TP-nya, saya akan profit sekian persen gitu ya. Jadi tetap menggunakan konsep seperti itu, tetapi porsinya lebih besar. Trennya yang dilihat bukan lagi 1 hari 2 hari, bukan lagi 1 minggu 2 minggu, tapi bisa jadi 1 bulan 2 bulan 3 bulan. Kira-kira ini peluang 3 bulan ke depan seperti apa? Peluang 6 bulan ke depan seperti apa? Jadi inilah yang disebut dengan position trading. Modalnya tentu lebih besar daripada scalper tadi, gitu ya. Kemudian modalnya juga bisa jadi lebih besar daripada si swing trade tadi atau yang intraday tadi gitu. Modalnya position trader tadi modalnya pasti harus lebih besar. Karena apa? Karena dia akan membiarkan transaksinya, dia tidak akan mengintervensi. Niatnya seperti apa? Saya position trader, saya menjadi buyer ini bulan ini misalnya ya. Sampai bulan ini bulan apa? Bulan November, Desember, Januari, Februari, Maret saya akan lihat hasilnya seperti apa gitu ya. Kalau misalnya dia naik terus, maka saya akan close di harga tersebut di bulan Maret gitu ya. Jadi bisa lebih lama ininya apa transaksinya. Atau kalau misalnya memang sudah ada pendingan ordernya, sudah ada TP-nya, bisa jadi kepanggil kena TP-nya di bulan tersebut juga bisa jadi gitu ya. Hanya saja memang perbedaannya lebih lebar daripada teman-teman trading yang menggunakan cara scalping. Nah, yang kelima ada yang lebih besar lagi barangnya. Ya udah ini dia. Dadat ya.
Ini dia, yaitu investing, teman-teman, ya. Investing ini, teman-teman, ya, dia berfokus pada pergerakan harga dalam hitungan tahun, ya. Tidak lagi dilihat bulan, tapi tahunan, gitu. Atau makanya teman-teman kalau misalnya dia lebih ke saham ya, teman-teman, ya. Kalau misalnya teman-teman trader saham juga bisa menggunakan position trader ya, teman-teman. Trader saham juga bisa menggunakan, apa namanya, ini tadi, swing ya, swing gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk scalper kayaknya trader saham jadi agak ini ya, agak agak gimana gitu ya, kayaknya nggak kurang gitu. Tapi kalau misalnya di forex dengan cara scalping sangat banyak orang melakukannya gitu. Nah, investing teman-teman, dia melihat dari secara keseluruhannya. Kalau melihat sebuah perusahaan, lihat perusahaannya. Oke, perusahaan ini seperti apa? Perusahaannya bagus, perusahaannya bonafit gitu ya. Jadi kalau misalnya saya beli di harga ini, maka saya akan nahan saham saya sampai dengan beberapa tahun ke depan. Panennya bisa 10 tahun, bisa 5 tahun gitu ya. Ya nanti pada akhirnya dia akan panen gitu ya. Jadi biasanya ini adalah trader-trader yang ya memang investor gitu ya. Investor yang memang menempatkan dananya di perusahaan-perusahaan yang bonafit. Itu dia. Nah, dari 5 gaya trading yang sudah saya sampaikan seperti ini tadi, ada scalper, ada intraday, ada swing, ada position trader, ada investor. Kira-kira teman-teman pilih yang mana nih? Gitu ya. Udah bisa memutuskan belum? Oke, kalau gitu seperti yang Mas Teguh jelaskan tadi, Mas Teguh sampaikan tadi, kayaknya saya cocoknya di scalper deh. Saya cocok ini kalau untuk nongkrongin chart berjam-jam di depan chart gini, saya nyaman kok. Saya bisa gitu. Wis, yuk monggo silahkan. Berarti teman-teman tinggal cari, baik itu kelas ataupun materi-materi yang mengarah kepada strategi dengan gaya scalper tadi ya. Strategi scalping dengan gaya scalper tadi gitu. Kalau misalnya teman-teman merasa cocok, "Aduh saya nggak punya waktu untuk mantengin chart." Apa yang teman-teman pilih? Paling tidak saya perlu menjadi swing trade ini. Saya punya kerjaan, saya punya kegiatan lain selain trading. Swing trade kalau saya bilang teman-teman cukup menyisihkan waktu sehari itu 1 jam. Ya, 1 jam. Teman-teman charting di di 15 menit atau 30 menit, kemudian malamnya 15 menit atau 30 menit. 1 jam itu udah cukup kok untuk teman-teman trading dengan cara swing trade. Selanjutnya apa? Manage-nya ya udah di angka time trading-nya tadi itu, di angka 30 menit. Teman-teman di 30 menit pagi teman-teman bisa cek pending order ini sepertinya masih bisa valid, ini masih bisa kita gunakan, kalau misalnya sudah tidak bisa kita cancel ya. Trade manage-nya bisa di angka 30 menit ini teman-teman ya. Tentunya teman-teman punya kebiasaan yang rutinitasnya seperti itu. Akhirnya teman-teman jadi ahli ya, jadi ahli di bidangnya. Nah, selanjutnya teman-teman ya, apapun profesi atau apapun gaya trading teman-teman ya, maka teman-teman perlu menjadi expert di bidangnya. Jangan dicampur-campur. Oke, Mas Teguh bilang saya cocok jadi scalper. Besoknya kayaknya saya nggak cocok deh, saya akan jadi swing trade dah. Atau teman-teman menggabungkan, paginya teman-teman scalping, siangnya teman-teman swing trade ya kan. Besoknya teman-teman karena masih floating minus ya kan, floating minus gede teman-teman jadi investor gitu kan. Cut-nya nanti 1 tahun, 2 tahun kemudian ya kan. No, no, no ya teman-teman ya. Ini tidak baik ya. Teman-teman perlu tentukan di awal, teman-teman mau menjadi seorang scalper atau menjadi seorang swing trader atau mau menjadi seorang investor ya. Atau kelima tadi itu ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman dari video ini bisa membantu teman-teman untuk mengambil keputusan dan teman-teman jadi lebih bijak mengambil gaya trading yang sesuai dengan passion teman-teman, yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Tidak hanya passionnya, tetapi kebutuhan waktu teman-teman, tetapi kebutuhan terhadap keluarga mungkin family time teman-teman tidak terganggu. Silakan pilih gaya trading yang seperti apa.